kedudukan engkau sekarang, posisi engkau sekarang digantikan dengan Muhammad, yaitu nabinya, yaitu Rasulullah SAW. Apa yang dijawab oleh pemuda ini? Demi Allah, wahai Abu Sufyan, sesungguhnya saya tidak rela Rasulullah SAW kena duri di kakinya sedangkan saya dibebaskan. Dalam artian saya lebih rela saya dipancung dan dibunuh sekalipun Rasulullah SAW kena duri. Ilmu inilah ilmu yang membuat keyakinan mereka kepada Rasulullah SAW. Kita membutuhkan pemuda yang seperti ini. Kita membutuhkan pemuda yang berpikiran kepada akhirat. Ilmu ini yang datang, yang membuat seseorang datang kepada Rasulullah SAW, di antaranya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, seorang penyair dan pujangga, bahwasanya setelah Rasulullah SAW perang Tabuk dan Rasulullah SAW mewajibkan semuanya berangkat perang, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang. Tidak ikut perang, tinggal di rumah, istirahat. Dan setelah berapa puluh hari Rasulullah SAW balik dari perang, yaitu Rasulullah SAW pulang ke Madinah, Rasulullah SAW mulai dari masjid Madinah, mulai berdatangan orang-orang yang meminta uzur kepada Rasulullah untuk tidak berperang. Di antaranya Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat Ka'ab bin Malik, apa kata Rasulullah? Kemarilah wahai Ka'ab. Apa yang membuat engkau tidak datang pergi bersama kami perang? Bukankah engkau telah berjanji untuk menjual jiwamu? Bukankah engkau telah berjanji untuk menjual jiwamu, hartamu di jalan Allah? Maka datanglah melangkah sedikit demi sedikit Ka'ab bin Malik. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, jika seandainya sekarang saya berhadapan dengan seseorang selain dari engkau ya Rasulullah, siapapun dia, dari raja-raja atau dari pangeran, dan saya mendapatkan permasalahan yang seperti ini, demi Allah, dengan kepintaran saya berbicara, saya akan keluar darimu dalam keadaan bebas. Akan tapi yang saya takutkan ya Rasulullah, saya sekarang berbicara dusta, dan saya takut turun ayat Al-Quran menerangkan kedustaan saya. Sesungguhnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah saya selapang, semudah, sesehat sebagaimana saya tidak ikut perang denganmu. Jujur. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau ini yang engkau berikan alasan wahai Ka'ab, pulanglah. Benar engkau, jujur engkau, sampai Allah memutuskan hukumannya. Kita butuh laki-laki sekalipun berdosa akan tapi dia jujur terhadap diri. Jujur kepada manusia dan sebelumnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Ka'ab bin Malik setelah kisah ini diwajibkan kaum muslimin untuk mengikutinya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur seperti Ka'ab bin Malik. Dan musibah di atas musibah ketika seseorang sudah berbuat maksiat kepada Allah, kemudian dia tidak jujur kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu yang kedua, ilmu yang menerangkan tentang hukum dan ahkam, halal dan haram. Dan ilmu yang ketiga, ilmu tentang pengkhabaran umat-umat yang terdahulu dan pengkhabaran kejadian-kejadian yang akan datang. Tiga inilah Al-Quran menerangkan dan sunnah Rasulullah SAW menerangkan. Tidak ada yang keluar dari tiga ilmu ini. Makanya disebutlah Al-Quran, surat Qul Huwallahu Ahad sebagai apa? Sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad, maka sama dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Qul Huwallahu Ahad menerangkan satu dari tiga bagian ilmu ini. Yaitu apa? Bagian yang pertama, tauhid, asma'ullah dan sifatnya. Sehingga barang siapa yang membaca Qul Huwallahu satu kali, sama membaca sepertiga Al-Quran.
Ini faedah, ini penting. Apalagi seandainya dibaca dengan pemantapan, benar-benar mantap, benar-benar yakin, maka dia akan berpengaruh sangat luar biasa di dalam kehidupan seseorang. Jelas kita tidak akan menerangkan tentang bacaan mujarrobat, kata-kata orang. Karena di dalam Islam juga ada bacaan mujarrobat. Kan tapi tidak sama dengan dijual di pasar loak. Buku-buku mujarrobat, tidak. Itu buku-buku dukun. Al-Quran, sunnah menerangkan bacaan-bacaan doa yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berbicara tentang ilmu yang ketiga. Pengkhabaran Rasulullah SAW tentang masa lalu dan masa depan. Kan tapi saya ingin berbicara setengah dari bagiannya, itu pun sebagian kecil dari bagian itu, yaitu bagian masa depan. Rasulullah SAW berbicara tentang masa depan umat Islam, telah menerangkan sedetail mungkin, yang tidak membuat kita ragu sedikit pun bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu benar. Kita ingin butuh kabar-kabar ini kita terima dari Rasulullah, membuat kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering menukilkan nukilan Buya Hamka rahimahullah tentang gurunya Sultan Mansur, dan dia sangat kagum sekali kepada Sultan Mansur. Apa kata Buya Hamka? Kebiasaan di pengajian Buya Sultan Mansur, dia selalu ketika melihat Al-Quran di hadapannya, dia mengatakan, kami sekarang baru beriman kepada engkau, wahai kita. Sekarang baru saya beriman kepada engkau, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Benar apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia katakan begitu. Kadang-kadang dia sendirian, dia mengucapkan begitu. Apa yang engkau ucapkan benar ya Rasulullah. Tidak ada dusta sedikit pun. Apa kata Buya Hamka? Bagi orang yang pertama kali mendengar ucapan guru saya tersebut, mungkin menyangka dia adalah orang gila. Apa dia selama ini tidak percaya bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala? Atau ada seorang muslim yang meragukan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan tetapi sebenarnya kajian bukan sebatas zahir. Kajian yang disampaikan oleh Sultan Mansur adalah kajian yang sampai ke lubuk hati. Kajian yang dalam. Kajian yang menyentuh pori-pori kalbu dan sanubari. Dia meyakini ketika dia mengucapkan sekarang, benar aku akui engkau ya Allah sebagai Tuhanku. Maksudnya ada sebuah kejadian, dia yakin bahwa tidak mungkin ini hanya sebatas ciptaan begitu saja sebagaimana yang diyakini oleh orang kufar. Mesti ada sang pencipta. Mesti ada yang menguasai alam. Mesti ada yang memberi rezeki. Mesti ada yang menguasai dan semacamnya. Keyakinan ini yang banyak hilang di masyarakat kita. Semua orang tahu, sampai anak kecil tahu bahwasanya Allahnya adalah Allah. Kan tapi meresapi di dalam hati, kadang-kadang butuh detik-detik, yang kadang-kadang detik ini lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Dan kadang-kadang Rasulullah SAW dikatakan begitu, baru sekarang saya beriman kepada engkau ya Rasulullah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita pernah mentelaah sebuah hadis, kemudian tercocokkan di dalam kehidupan, maka langsung kita ucapkan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Telah benar Allah dan telah benar Rasulullah SAW. Membuat menambah keimanan, menambah ketakwaan. Ini yang penting bagi kita untuk mempelajari masa depan umat Islam. Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita apa yang disebut oleh beliau sebagai fitnah, atau tepatnya fitnah akhir zaman. Dan akhir zaman ini jangan menyangka bahwa kita jauh darinya. Akhir zaman itu adalah zaman kita, Bapak Ibu.
Zaman kita tidak pelak lagi, tidak syak lagi, tidak diragukan lagi. Dan demi Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya seorang muslim membaca apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah di akhir zaman, niscaya akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kebahagiaannya di dalam memeluk Islam, di samping dia mendapatkan kesedihan yang sangat luar biasa. Kebahagiaan di dalam kesedihan, kelapangan di dalam kesempitan, tertawa di dalam menangis. Itu muslim sejati di akhir zaman. Apa yang dia bahagia? Bahagia dia telah diberi taufik oleh Allah, masih diberi hidayah. Apa yang membuat dia sedih? Sedih adalah fitnah-fitnah yang menimpanya dan menimpa umat-umatnya. Dan cerita tentang masa depan, Rasulullah SAW sudah kebiasaan para sahabat untuk duduk bersama di majlis-majlis seperti ini dan mereka berbicara. Dan perlu Bapak ketahui bahwa Rasulullah SAW telah menerangkan secara detail, hari per hari, bahkan detik per detik tentang kejadian di akhir zaman. Itu yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkhutbah pengajian seperti ini dari subuh sampai tenggelam matahari, menerangkan mulai diciptakannya Adam sampai terbitnya matahari dari barat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW setelah salat subuh, beliau berdiri, kemudian membicarakan tentang apa yang terjadi. Kemudian sampailah tergelincir matahari, beliau turun. Ketika turun salat, setelah salat berdiri lagi. Setelah datang waktu asar, beliau pun turun dan salat. Setelah salat berdiri lagi menenangkan. Setelah itu sampai terbenam matahari, menceritakan semua yang terjadi sampai akhir zaman. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Maka hafallah yang hafal, lupalah yang lupa. Demi Allah, setiap kejadian yang terjadi setiap zaman, seakan-akan baru saya teringat ucapan Rasulullah SAW pada waktu itu. Maka kita tidak perlu datang ke dukun lagi, kita tidak perlu datang ke tukang tenun lagi, kita tidak perlu datang kepada paranormal dan semacamnya untuk menanyakan tentang berita akhir zaman. Subhanallah, dukun-dukun dahulu pada zaman dahulu jauh lebih mumpuni daripada dukun-dukun zaman sekarang. Akan tetapi mereka bangga kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Seorang pemimpin Arab, dia pulang ke kampungnya, kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad sangat luar biasa. Dia mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Dia mengabarkan sesuatu belum terjadi. Dan yang sangat luar biasa, yang membuat Islamnya orang suku tersebut tidak pernah kita gali di dalam kehidupan kita. Inti-intinya kembali karena memang kita sudah jauh dari ajaran agama kita. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang zaman akhir ini memang sudah menjadi takdir Allah, sunnah kauniyah, atau yang disebut oleh sebagian kaum muslimin tapi sebutan yang salah sebagai hukum alam. Bahwa nanti akan dekat zaman, dekat-dekat hari akhirat, ketika Dajjal tidak disebutkan lagi di mimbar-mimbar. Dajjal tidak didengar-dengarkan lagi. Saat itulah Dajjal muncul. Saat itulah Dajjal muncul. Dan Dajjal kita tahu, berita Dajjal diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, semua sunan menerangkannya. Kan tapi sangat luar biasa apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa tidak ada lagi sang khatib berkhutbah menerangkan dan memperingati sang Dajjal. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang nabi pun mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah kecuali setiap mereka memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan Dajjal akan muncul ketika tidak ada yang memperingatkan